Tapi ngomong-ngomong, pada kemana nih kok belum datang? Janjian jam 2, ini udah jam 3. Tapi oke juga nih kamar Orin. Pada kemana ya? Wih, ada foto-foto loh dia. Nggak kayak kamar suka-suka tip X. Apa ini? Ini sepatu apa sendal ini? Mumpung nggak ada orangnya, cobain ah. Lucu juga nih kalau gue buat pakai main drum ini. Aduh, pada kemana sih ya? Wih. Seru nggak guys? Coba gue telepon dulu dah. Dian Orin. Nggak diangkat-angkat. Ini jarang-jarang loh ini. Kamar anak band rapi begini nih. Banyak bantalnya. Tiduran dulu. Santai. Kok nggak diangkat-angkat sih? Coba Ren Bass Orin. Jangan-jangan gue dikerjain ini. Kok nggak ada yang ngangkat ya? Aduh, biarin dah. Gue tunggu dulu deh. Wih, oke juga nih. Ini koleksian siapa ini? Dinosaurus. Pada kemana ini? Lama banget sih. Bener kan harinya ya? Coba gue cek lagi. Udah gue reminder sih tadi. Bener kok. Jamnya bener. Pas ini. Gue WhatsApp dulu deh. Jadi apa enggak sih? Seru. Ya, ditungguin. Nungguin di bawah kok. Nungguin di bawah? Di bawah, tadi anak-anak udah di bawah. Gue lewat samping. Sambil makan mie ayam tadi di bawah. Pantes. Mas Ari, kita nungguin di bawah dari tadi. Gue lewat pagar samping tadi soalnya. Padahal dikunci loh mas. Dikunci. Panjat berarti dia. Enggak, gue helikopter gue parkir di atas. Oh, naik helikopter. Pantes. Helipadnya di atas ya, bener. Khusus untuk Orin gue nggak mau telat Asik, dong, makanya asik gue banget, lebih Mas, baik ya. naik helikopter. Dipakai. Oh iya, ngomong-ngomong ini unik nih, lucu. Kalau dipakai buat sepanggung 2 panggung boleh kali ya? Bisa lah. Buat main drum. Hah? Buat main drum, emang Miss? Buat berenang di. Oh iya. Kayaknya bunyinya ntar. Kungkong. Aduh. Apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gue pikir acaranya nggak jadi. Tadi Dian gue telepon nggak diangkat. Nunggu kita Iya, tadi sama-sama tuh, nunggu. ya kan? Lu juga nggak diangkat. Gue WhatsApp tadi. Ini acara bener nggak hari ini? Gue ragu. Tapi ngomong-ngomong, Asik nggak Orin kamarnya? punya kamar. Asik ya. Anak band banget kan? Kamarnya baru ya mas? Ini lebih dari anak band, rapi, bersih. Oh, gue tahu ini mungkin karena bandnya vokalisnya cewek. Iya. Ya kan? Jadi ini kalau di kamar tidurnya yang di atas aku, yang lain di bawah. Yang lain di bawah. Ngemper. Harus begitu. Ini kamar Iya. mandi nih dia nih kamar mandi. Untuk ladies soalnya. Ini soalnya kalau kamarnya tip X, aduh, Kenapa mas? Berantakan mas? Iya. jauh. Kalau kamar tipek yang beresnya tetap saya. Oh iya, pantes. Tiap datang rapi, pulang berantakan. Datang rapi lagi, pulang berantakan. Wajar lah. Ini ngomong-ngomong nih acaranya judulnya apa sih nama ininya? Ini acara baru Orin mas. Acara baru Orin. Iya di kamar Orin. Kamar Orin. Pantes. Edisi Ku benci malam Jumat. Horor-horor gitu mas. Gitu ya kan? Merinding kan? Bukannya Orin itu judulnya Ku Benci Malam Minggu ya? Itulah. Itu lagunya. Itu horor banget tapi buat jomblo. Jomblo. Iya, gitu. pasti. Pengen belum? Oke dah. Iya.
Emang kamu enggak belum? Oh ya gengs, sebelumnya kita terima kasih banget ya buat Mas Ari yang udah datang. Wih, sama-sama. Dengan senang hati. Nyempetin Dengan waktu buat Dan ntar gemuk. Alhamdulillah. mie ayam nanti dipanggil. Ah, Wah. itu dia. Toprak, mie ayam, mbak. Apalagi nasi padang. Kita cuma manggil doang berarti. manggil doang mas Ari. Oh, panggil dong. Oh, berarti saya hello aja. Kirain. Iya. Padahal itu favorit loh, Oh, yang mie ayam ya. disebut-sebutin tadi. Kode tuh kode, Andre. Perut langsung bergejolak Mas ya. Oh. Iya. Oke. Awal bulan. Oh iya baru. Mas Ari lagi sibuk apa ini? Alhamdulillah nih lagi ada aja nih kerjaannya nih, Oh, tiap iya. hari. Jadi Nyuci piring. nah, itu Ngepel. salah satunya kalau lagi jadi babysitter tuh Oh, biasanya pagi-pagi di rumah babysitter. bantuin istri ya kan. Babysitter. Babysitter. Babe ya. Babysitter. Itu udah jadwal rutin di pagi hari itu. Tapi ke aktivitas di luar, Tip X juga mau rilis single ketiga di album ke-8. Woi. Tunggu nih. Ini beda dari lagu-lagu sebelumnya karena ini iramanya beatnya two tone. Oh, wih. Jadi Mantap itu tuh, itu mantap tuh. kembali ke masa-masa ska 90-an. 90-an. Jadi yang eksperen-eksperen yang zaman ini nih yang udah pada Bapak-bapak, bapak pasti Menyukainya. iya. Iya, pasti mereka senang banget. itu rilis tanggal 2 bulan 2 2022 itu. Iya kan? Bagus tuh tanggalnya. Iya. Tanggal cantik. Itu. Serba dua. Jadian udah. Buat orang nikah tuh biasa tanggal gitu. Sama kemarin-kemarin kita bikin klip album-album yang sebelumnya kita bikin klip. Oh dibikin klip lagi, maksudnya emang nggak ada klipnya gitu? Yang belum ada klipnya kita bikin klipnya. Aduh, mantap. Dan itu rekor tuh, ada 7 lagu yang kita bikin. Wow. Dan viewersnya gede-gede lagi di Iya, YouTube. Alhamdulillah. Amin. Itu yang ini living room. Itu Oh iya, salah lagi. beda. Itu masih. Iya, salah ini. Oh, itu yang living room. Itu yang Iya, living iya. room. Iya, Klip. tag live. Nah, Ya. ini klip nanti. Oh, klipnya? Klip. Tahu ya. Dan ini bisa dibilang rekor banget loh. Iya Dalam. 7 klip 7 klip dalam waktu 3 hari. Ih, di. Oh, dahsyat itu. Museum Rekor Muri, coba Tolong tolong dicatat. dicatat ini. Ya kan? Dimasukin. Inbox banget ini. Bukan dahsyat lagi. Inbox banget. Kodok saya kegencang. Kodok saya kegencang. Oh iya, kemarin Nggak juga bisa ini napas. Mas apa? Kemarin Launching. apa launching ini ya? Oh, Liquid. Liquid. Ya. Liquid. Groovy. Kayak kita Kita punya. Ada liquidnya? Kita punya. Tuh. Bagi teman-teman yang mau sekalian promosi nih, boleh Ya, nih? boleh. Bagi teman-teman yang mau minat dan menyukai Nah. vape atau pod, Buat kalian semua para vapers, khususnya ini ada Liquid artis series dari saya namanya Groovy. Groovy. Rasanya apa? Ya rasanya. Rasanya ada buah pome, terus all berries itu ada strawberry, ada blueberry, Oh, ada yang raspberry. berries ya. Heeh. Yogurt ya kayak gitu. Terus ada layer yogurtnya. Ini buat orang diet bisa. Oh sangat bisa, sangat bisa. Jadi makan dulu pagi ya, Iya. habis sarapan ngebul baru olahraga. Oh, lagi. benar. Itu saya tuh. cobain Mas, enak nih Mas. Woi, thank you. Gimana rasanya? Wah, enak banget. Enak nenek. Karena Sebenarnya di kamar ini nggak boleh ngebul, Mas Ari. tapi edisi Soalnya Mas Ari ya. Iya. wah, aduh luar biasa. Aduh, terima kasih buat prosedurnya, Prosedur. produsernya Bahkan terima Mas kasih. Ari juga termasuk. Saya juga ya. Kebetulan di sini ada tukang vape. Mereka senang, biasanya mereka tuh yang cuman bengong kan nggak ngapa-ngapain kan, kalau di suka-suka tipe kan boleh ya. Oh, iya. Kalau di sini nggak Ya mudah-mudahan ini di episode berikutnya Kamar Orin bisa berlanjut dan Kobuska Vape Store siap untuk mensupport. Terima kasih, Kamsia. masih yang kosong. ya mau jajan-jajan di Ya. itu ya di Kobuska Vape Kobuska Store. Vape Store. Instagramnya Oh, iya. Ini salah satunya nih, ini produknya nih. Nah, Instagramnya. Instagramnya @Kobuska Vape Store, disambung aja. Silahkan bertanya-tanya, bisa DM, nanti Vaporista kita akan langsung menjawab. Oke, favorista ya disebutnya ya. Iya. Keren. Vaporista. Nah, Mas ini kan edisi Ku Benci Malam Jumat. Nah, Mas ada Bantal cerita-cerita apa gitu? Horor. Waktu Mas keluar kota Keluar negeri apa keluar iya, mana? negeri bareng sama Bareng Tipex. Tipex. atau nggak sama Tipex juga nggak Iya. apa-apa, boleh apa kejadian di rumah atau di mana. Kalau cerita horor ada sih beberapa. Beberapa berarti banyak. loh, Mas. Banyak. Iya,
Yang lainnya sih horornya menurut gue pribadi itu masih horor-horor Ya biasa. ya biasa Iya, lah. Tapi yang bikin bulu kuduk merinding nih ada sih gue mau cerita. Serem. Kebetulan pas saat itu lagi konser sama Tipek di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya itu kita kebetulan si panitia nggak ngasih kita hotel tapi ngasih kayak rumah Homestay gitu Mas. homestay ya. Tapi rumah itu rumah lama, rumah tua ya bisa dibilang rumah lama. Itu di dalamnya langsung ruangan tamu sama ruang makan itu ngeplong gitu. Cuma ada satu kamar di belakang dan itu rezeki gua sama Billy itu dapat kamar situ. Oh, Mas Ari sekamarnya sama Billy. Selalu sama Billy. Dan kamar di atas ada 4, di bawah 1. Itu nggak jauh dari bandara itu kalau nggak salah. Terus gue langsung naruh. Biasa sih kalau semuanya sampai hotel itu, gue sama Billy itu selalu kalau pembagian kartu kamar gitu, gue paling duluan ngambil tuh. Karena kebiasaan itu pas baru nyampe homestay, gue langsung nyari duluan. Otomatis kan nggak mungkin gue langsung naik tangga kan. Nah, itu kamar tuh, gue langsung masuk aja. Mana kuncinya masih gede banget, kunci jadul gitu kan. Oh, kunci rumah ya? Kuncinya gede banget deh, kunci yang panjang segini nih. Oh, yang panjang, yang masih ada bunga-bunganya gitu kan. Gue pikir gue nggak pernah berpikiran yang lain-lain lah, pokoknya istirahat gitu kan. Gue buka, gue taruh tas, taruh ini, akhirnya istirahat. Itu nyampe itu pas udah sore dan gue nggak pikiran untuk ngebuka jendela atau ini, pokoknya gue tidur rebahan. Si Billy juga rebahan dulu. Nah udah kelar maghrib, selesai maghrib itu gue lihat-lihat handphone biasa kan sambil tidur-tiduran, orang manggungnya aja masih besok. Oh, sehari sebelumnya ya? Jadi kita habis dari kita nggak dari Jakarta, kita habis dari manggung dari kota mana terus langsung ke sana. Habis ya jam-jam 8-an lah. Itu gue mulai ngantuk, tapi gue masih mainan handphone tuh, bales-balesin chatting-chattingan gitu. Terus si Billy dengan aktivitas dia ngemil, terus TV aja, Billy aja masih mondar-mandir gitu, masih mencet cetak-cetuk. TV-nya juga manual gitu? Masih manual. Oh, Masih iya. manual. Terus dia ke kamar mandi, gue masih oke lah, aman, nggak berpikiran macem-macem. Pas udah selesai kita makan malam nih jam 9, gue rebahan lagi, terus gue chattingan lagi, sambil biasa kan tengkurep gitu kan, madep sana, madep ke tembok, gitu, chattingan. Si Billy sebelah gue, dia juga gue lihat masih lihat handphone. Terus gue saking asiknya gue nonton YouTube, gue nggak tahu kalau ada aktivitas di kamar mandi. Gue pikir Billy, pas gue lihat oh nggak ada, oh Billy berarti. Iya. Nah itu udah jam 9-an lewat. Itu kok abis dari kamar mandi tutup jegrek, tapi nggak ke kasur lagi, cuman gue Oh, maksudnya ada yang keluar gitu? Oh, Bunyi gitu, suara ceklek gitu. iya kan buka pintu. masih serba zaman dulu tuh pintunya. Itu aktivitas mandi, Mas? Atau apa tuh, Mas? Itu cuman ya kayak Biur-biur air Pokoknya aja. ada yang pakai, ada yang pakai kamar mandi. entah Billy cuma kencing doang Oke. atau apa, atau cuci muka gitu kan. Tapi gue lihat nggak ada. Terus gue buka kamar mandi, kok kosong. Oh, nggak tahu lah, Billy mungkin lagi keluar sebentar kali, atau beli rokok atau ke warung gitu. Nah terus gue udah mulai ngantuk, gue tidur, bunyi suara mandi, orang pakai gayung kok. Kenceng banget. Bur gitu. Billy jam 10 mandi. Itu masih sore loh menurut gua ya. Kalau untuk berpikiran yang enggak mungkin Iya, lah. iya. Memang kita baru dari luar kota gitu ke situ. Terus kok pas gua udah mulai ngantuk-ngantuknya jam 11, jam 12 bunyi lagi. Suaranya suara orang mandi lagi. Oke. Itu setengah 12. Iya, jam-jam 11-an gitu dah. Jam 12-an. Gue cerita sampai merinding aja. Sama nih. Aduh. Karena parah banget, gue anggap itu parah banget. Kok mandi lagi? Gue nggak kepikiran buat ini nelpon kan. Gue pikir kan Billy, orang gue teman sekamar gue. Iya. Gue buka kamar mandi kosong loh. Langsung Mas Ari buka tuh, pas Iya. mandi itu, setengah 12 itu. Iya, selesai air udah. Bil, gue panggil Bil. Gue buka kamar mandi kosong. Ada bekasnya air gitu. Basah. Ini gue tuh. Basah. Dan yang
bingungnya gue 2 kali, kok dia mandi 2 kali. Sedangkan Billy kan orangnya gue pikir masih nggak berpikiran, oh horor enggak kan. Udah gue ngantuk, gue tidur aja. Gue kebangun lah pagi jam 3 ceritanya. Kok Billy nggak ada? Gue bilang kemana nih? Gue sambil ngolet-ngolet, gue buka jendela, gue pengen ngeliat itu subuh itu matahari udah ada belum. Pas gue buka, kok kebon, cuman sepotong Apa sih itu gitu. jendela maksudnya? Jendela gede banget. Sampai bawah gitu jendelanya nggak? Apa cuman jendela? Enggak, jendela gini tapi dia lebar. Lebar, Gue buka lah hordeng seret gitu kan. Gue pikir ada matahari gitu kan. Atau pokoknya dunia luar lah. Lingkungan luar gitu. Pas gue kebon yang ketutup tembok cuman ukuran 2 meter. Tapi Terus standar gitu pohon pisang tumbuh biasa gitu? standar. Tapi menurut gue pohon pisang kalau cuma satu itu Iya. ada sesuatu. Gue mulai penasaran. Merinding gua, Om. Yang bikin gue lebih penasaran lagi ini kok cuma satu. Bodohnya gue ke situ, gue keluar Keluar kamar, ke pohon pisang. terus gue keluar ke Iya, situ. Pas gue buka di pojok-pojokannya itu ada kayak apa? Sajian gitu. Sajian. Bekas-bekas yang dari bambu itu loh. Apa Oh namanya? kayak Ritual-ritual Nampan tapi kecil dari gitu. bambu. Iya. Ritual. Besek-besek Iya, gitu. iya, iya. Gue lihat ada Isinya bermacam-macam pernak-pernik gitu. Oh. Biasa apa kembang ya kayak gitu? Iya, ada kembang, terus Kemenyan kali ya? ada bekas kemenyan kebakar. Iya itu. Perdukunan lah ya, Mas ya. Kayak gitu. Nah, Lupa, gitu. mulai dari situ gue langsung rasanya gitu. Wah, Itu subuh. itu yang mandi siapa? Subuh. Jadi belum azan Oh subuh. belum, maaf. Belum azan subuh. Karena gue penasaran Billy nggak balik-balik, tapi ada suara orang mandi. Gue dengan refleksnya gue buka jendela. Iya. Pas gue ngelihat itu nampan isinya begitu, langsung rasanya ini kayak orang kayak kesetrum gue. Grrrr gitu. Karena takutan, Iya. takut. Masalahnya gue udah sendiri. Iya. Itu kebun lampunya cuma dapat pancaran dari kamar gue doang. Kan redup-redup ya. Iya. Remang. Itu dengan refleksnya gue pintu nggak gue tutup, gue naik ke tangga. Sedangkan gue nggak tahu di atas itu ada kamar berapa, gue nggak tahu. Karena belum ke atas ya. Pas ke atas gue buka, anak-anak kru, anak-anak player di mana? Masih pada tidur. Gue rasa mereka habis pada begadang gitu kan biasanya. Nah ini Billy di sini. Langsung gue bangun, Bill, lu naik ke atas nggak ngajak aja gue sih? Lu naik jam berapa? Ih, kan gue dari sore di atas. Sore jam berapa? Iya, ya habis isaan gitu. Nah lo habis isaan, nah, terus yang mandi siapa? Iya loh. itu 2 parah kali banget. lagi. Terus yang jam 10 lu nggak turun. Lu turun kan? Sampai gue maksa gitu. Iya, Lu turun kan? mastiin. Lu mandi kan? Enggak, orang di sini juga ada kamar mandi. Wah, ini ada yang nggak beres, Bil. Gue tarik. Ini parah nih, Pak. Gue ajak turun ke bawah. Nah, lu lihat. Liatin itu. Ini ada kebun, ada begini. Ri, itu mah gue udah tahu, makanya gue naik ke atas. Lu kenapa nggak ngajak Dia aja? udah tahu. Jadi pertama datang pas gue lagi tidur, Dia datang itu, maksudnya dia datang ke atas itu bilang masalahnya nggak sih? nggak bilang. Oh. Nggak bilang, kan waktu gue baru datang gue udah ngintip pas gue. Nah ternyata si Billy itu waktu datang itu dia itu udah ngeliat duluan, dia cuma naruh tas, habis itu ngeliat ke jendela. Wih, kayaknya dia sih sempat ngomong, wih kayaknya kamarnya agak horor nih. Ri." Cuma nggak kedenger. Cuman gue nggak peduliin lah karena gue tuh orangnya nggak terlalu percaya sebenarnya hal begitu. Tapi akhirnya gue diperlihatkan juga. Tapi si yang dirasakan. punya penginapan ini nggak ada omongan apa-apa kan? Biasa kan kalau kita kan gitu jangan masuk ke sini ya, maksudnya karena itu kebetulan Nggak ada. posisinya di apa dia menurut dia itu biasa aja kali ya? Gimana? Mungkin ya kalau di daerah sana itu memang hal-hal seperti itu kayak kejawen ya. Itu mungkin udah spiritual mereka lah. Dan zaman kecilku pun juga aku kan dulu di Solo, terus di Semarang. Nah itu kan ada tradisi mereka untuk ritual zaman nenek-nenek kita dulu. Iya. Memang ada sih seperti itu. Tapi apa namanya kalau di Tipex itu yang agak penakut siapa Mas Ari? Iya nih. Iya. Kalau yang sering noid, Yos. Nah, itu nanti kita Ntar next nih. Iya. ajak makan mie ayam di sini. Ajak makan. Ajak makan mie Iya biar ngobrol sambil ngobrol-ngobrol itu terus Dia Bang dia Yos dia, ya? dia bukan penakut tapi apa-apa serba kayak gini. Misalkan
baru dapat kunci kamar nih, baru masuk. Kayaknya ada yang beda nih. Langsung nelpon Bagong. Gong, gue tukar kamar dong. Dia orang paling sering minta tukar kamar. Kalau nggak pindah kamar. Gue banget. Oh, perasaan dia udah nggak enak gitu. Heeh. Ya, mungkin dia bisa ngerasain juga mas kali. Terus, terus di tempat lain lagi kejadian waktu itu di Bali. Si Seb Rizal kan sekamar sama Yos. Oh iya. Dia baru datang, dia kan emang orangnya over ini banget ya. Over Instagramable banget ya. Iya. Konten perkontenan ya kan. Baru masuk langsung story, set gitu. Nah, story akhirnya kan diposting kan. Itu ada ex-friend kita yang memang dia punya indra keenam. Ngeliat. Terus di komen ke Jale. Bang Jale, pindah kamar Gi. Ada sesuatu. Sudah semerinding gue. Ngeri banget. Ada apa katanya? Itu setelah diposting Mas ya? Ada apa katanya? Makanya di komen. Iya. Ada sesuatu di belakang lo. Ah, masa sih? Ditonton lagi sama Jale. Nggak ada tapi. Nggak ada. Aduh. Ada. Oh. Branding. Ada. Udah deh, lu minta pindah kamar. Ngomonglah ke Yos. Otomatis Yos kan. Udah denger begitu langsung pindah kamar. Telepon Bagong pindah kamar. Sebelum mereka dapat kamar yang baru, Iya. sebelahannya kan kamar gua. Dia ke kamar gua lah cerita itu. Ini sih ini, nggak usah gue sebutin namanya ya. Si ini bilangnya katanya kamar gua ada ini ya, di sebelah mananya? Di sebelah sininya. Coba di Iya. tuh katanya diberhentiin. Duh, katanya di belakang gua sini ada ini. Nggak ada apa-apaan. Iya, cuman kata dia ada anak kecil. Ada anak kecil ngeliatin, ngeliat dia. lagi ngeliatin ke gua katanya gitu. Anak kecilnya gimana? Nggak tahu. Coba tanya lagi. Anak kecilnya diam aja, putih, botak kepalanya. Aduh. Tuyal. 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 Oh ya. TYL. TYL. Kayak orang Korea Tayol. Tayo. Hey tayol. Terus pindah Mainan tapi anak akhirnya. gua. Hah? Pindah. Akhirnya pindah. Itu ngeri banget dikomeninnya pas di Instagram lagi. Iya. Berasa banget itu. Ya kayak gitu tuh. Tapi Mas Ari pernah nggak diperlihatkan secara belak-belakan gitu Tuh, atau Mas. pernah ngeliat? Waktu kecil. Waktu kecil. Umur? Waktu kecil SD lah. Jadi almarhum kakaknya bokap itu kan meninggal tapi selang udah agak lama. Gue pikir awalnya gue cuman halusinasi ya. Keadaan hujan deras, TV sama jendela itu sebelahan. Ini TV gue masih TV dulu, box. Sampingnya itu jendela yang masih buka tutupnya begini tuh. Hujan deras dan itu beliau senyum. Apanya maksudnya? Beliau itu Si almarhum. cewek atau cowok? Almarhum. Iya. Almarhum. Dia di luar senyum. Pak D. Oh, Pak Itu D. jelas. Enggak maksudnya Jelas. kalau itu biasanya apa namanya? Ayo silakan Wow. ya. Menyerupai. ya. Menyerupai. Iya, jin ya. Jin. Apa namanya itu tadi? Wow. Wow. Oh, itu jadi jin yang menyerupai ya. Iya. Tapi maksudnya aku tuh gini Mas Ari pernah nggak diliatin yang kalau itu kan Makhluk gitu. Om kan kita kan nggak takut ya gitu maksudnya karena dia maksudnya masih Iya, udah keluarga kenal gitu gitu. kan. Iya. Maksudnya yang Berupa jin. serem banget gitu Asing yang gitu ya. Oh iya, pernah ada. Wah. Nih, ini real kisah nyata nih. Dan itu mudah-mudahan teman-teman yang ada di daerah Condet inget nih. Oh iya. Karena itu di studionya Sandi pas Kamu ya Mas ya, kamu. Zaman itu gue masih jadi penjaga studio. Gue juga di situ jadi asistennya Sandi buat ngajar. Gue jaga studio rekamannya. Itu banyak banget cerita horor. Makanya pernah tim pemburu hantu bikin acara di situ. Oh iya. Dan yang kesurupan banyak. Sampai istrinya Sandi itu pernah kesurupan. Oh iya. Sampai kesurupan di situ. Dan itu live siaran langsung tuh. Sampai tim pemburu hantunya itu ada satu orang yang kakinya patah karena nguber jinnya itu sampai Manjat gitu. sampai naik ke lantai 2. Itu si jinnya itu dia lompat, dia ikut lompat gitu. Oh, refleks. itu mancing tuh biasanya tuh. Mancing, akhirnya patah. Nah, itu kejadiannya jauh sebelum ada tim pemburu hantu Iya, datang tuh. Itu gua kan emang biasa nongkrong di situ begadang sampai udah mau azan baru tidur. Namanya anak studio dulu kan. Azan subuh ya berarti. Itu temen gua guru drum juga, duduknya ada depan sama gua. Dia main gitar gitu. Emang dia penakut.
Dado, mudah-mudahan lo nonton ya, Dok. Dia Iya emang- dong harus nonton. Iya, karena dia itu selalu kalau udah jam-jam 3, jam 4 nongkrong tuh minta dianterin pulangnya. Padahal rumahnya dekat, belakang studio, tapi minta dianterin. Iya, iya. Gitu. Padahal dia nggak pernah ngeliat langsung, yang ngeliat langsung tuh gua terus si Aam itu krunya Ian Kasela dulu yang dulu. Nah itu gua ceritanya lagi nongkrong, ya dia main gitaran gitu. Di dalam sih masih ada anak-anak ya. Zaman itu tuh anak-anak kru ungu juga nongkrongnya di situ. Terus krunya pas band, gua pokoknya teman-teman studio lah yang pada nongkrong. Nah tapi mereka udah sebagian ada yang tidur. Itu depan studio kita ini ada kamar mandi terpisah, terus depan sebelah sininya masjid, sebelah sininya kandang monyet, terus yang paling ujung deket tembok itu kolam lele, tapi memang kalau malam gelap karena nggak dikasih lampu. Terus ada satu pohon mangga di situ. Nah kalau tiap malam itu kita nongkrong sampai pagi, pas jam 3 itu gue nanya, ini hari apa sih? Ke Dado, gue ngeliat dulu baru nanya. Pas lewat pertama dia masih belum nengok lah. Maksudnya mungkin gue masih ngeliat bagian belakang dia aja. Atau mungkin gue berhalusinasi aja. Kok kayak ada yang lewat? Bukan kali. Terus gue nanya temen gue si Dado tuh, Dado ini hari apa? Malam Jumat. Oh. Terus gue alihin pembicaraan lah, terus ngobrol yang lain kan. Terus kok kita pernah ngerasain gini gak sih? Kita ngeliatnya ke sono tapi di sini suka ada yang Berasa gitu ya? Kayak ada orang gitu ya. kayak ada Iya, orang. iya. Nah itu gue langsung refleks nengok. Nggak ada. Sebelah sana kan dia ada dulu Sandi tuh suka naruh gong di situ. Oh. Angin kali. Gongnya sih gerak-gerak gongnya. Gong lama memang. Terus kok kayak ada yang ngeliat gitu, ngobrol-ngobrol. Nah pas yang ketiga gue begini, Masya Allah, matanya merah, terus gede, hitam. Itu gue lompat itu dari bangku kayu, bambu itu kursi malas Iya, itu. panjang. Gue sampai lompat, itu sampai sebagian bambunya patah mungkin karena udah tua juga. Tapi gue bener-bener lompat, Masya Allah, gue kabur. Si Dado yang ini sampai Ikutan juga. terbalik. Iya. Lu lihat apa? Itu gue kayak setengah sadar itu. Gue lari ke pos security. Kan kebetulan ada posnya kan di rumah Sandi. Gue lari ke situ. Gue ngomong sama security-nya, namanya si Imron. Itu bener nggak? Pokoknya gue yang keluar kata-kata gue cuma itu doang. Itu bener nggak? Itu beneran nggak? Gue begitu terus. Sampai si Dado, Rik nyebut Rik. Enggak, itu beneran nggak? Gue setengah sadar itu. Tapi gue inget kondisinya, gue inget. Beneran ada. Dadonya itu ngeliat nggak mas? Dado itu dia orang lama di situ dari sebelum gua, tapi dia itu sering dapat cerita teman-temannya ada gondoruo gitu. Emang di situ. Mondar mandirnya di situ. Oh, di situ. Oh, tracknya di situ. Lu ngeliat apa, Rik? Enggak, merah, matanya merah, gua bilang gitu. Tapi Soalnya bodinya kelihatan. Maksudnya iya, wujudnya kelihatan. gede gitu. Wujudnya kelihatan. Wujudnya kelihatan. Dan itu wallahi gua langsung lihat baru pertama kali di situ. Seumur-umur. Mukanya hitam gitu. Iya, hitam, matanya merah. Dan itu seumur-umur gue biasanya cuma ngeliat dari buku cerita, kalau nggak cerita orang. Si Dado itu nggak pernah ngeliat, cuman sering diceritain memang Cerita ada doang. seperti itu. Tapi dia belum pernah lihat gitu Belum ya. pernah ngeliat. Itu yang gue ngomong ke Imron, ternyata si Imron itu udah biasa sering diliatin karena dia security ya. Security. Sampai gue dikasih minum. Udah lu tenang dulu. Pokoknya yang keluar dari mulut gue cuma itu terus. Itu bener. Itu beneran nggak? Sampai, Rik, lu ngagetin gua loh. Bukan ngagetin dong, gua ngeliat. Itu setelah beberapa jam, sampai pagi, gua tidur di pos security itu. Itu jaraknya mas ngeliat tuh jauh pak? Enggak, 4-5 meter lah. Tapi kan emang udah gelap. Iya, gelap. Lampunya tuh cuma lampu dari studio, Remang-remang gitu ya. teras depan itu emang udah gua matiin lampu. Dia emang arah kayak lagi ngeliatin Mas Ari. Ngeliat gua. Ngeliat-ngeliatan ya? Iya, gimana langsung sontak ya kan, bukan orang kayak yang umumnya kita. Tapi Mas Ari tuh kaget, bukan takut kan? Apa takut? Iya kaget, ya takut karena itu pertama kali. Oh, iya. Dan itu besokannya itu gue tidur di pos security terus. Cuma beberapa hari sih. Jadi sering ngeliat ke situ ya, jadi Kebayang kayak Kebayang
Kalau enggak sekalipun gue tidur di situ, kan ada 3 anak yang jaga studio, jangan tidur duluan kalau gue belum tidur. Apalagi kalau mandi gitu pakai sabun mandi terus cepet-cepet gini ya. Takut ada yang ngeliatin. Iya, benar. Gue mandi nggak pernah sore, siang aja udah sekali, sehari sekali. Terus kencing sambil jalan gitu. Keluar. Udah keluar. Tapi pernah kejadian berikutnya di situ juga, itu kan gue udah istilahnya udah sembuh lah dari trauma itu kan. Itu ada kejadian lagi, kebetulan Kang Iram gitaris UCAM dia udah nikah, akhirnya dia udah nggak tidur di studio lagi, udah mulai berkurang tuh, tinggal gue sendiri sama almarhum adiknya Om Sandi nih, Igun. Jadi kadang gue tidur sendiri kalau gue pulangnya malam, kadang-kadang gue berdua sama dia. Terus ceritanya, jadi gue tidur samping ini ruang operator, ruang take drum sama vokal di sebelah sana. Kok ampli nyala, bzz, gitu kan? Iya. Ampli nyala, terus ada lampunya merah kan di mixer. Iya. Lampunya merah. Bodohnya gue kok itu kotak ini cermin apa kotak kaca, kok gue ngelongkok Lihat begini gitu. Mastiin gitu ya? Mastiin. Orang mah harusnya dibuka gitu ya. Gue ngelongok lagi. Itu udahannya gue baru mikir, ih bodoh banget kok tau-tau muncul depan muka gue gimana gitu. Iya, iya. Zong ya. Iya. Gue ngelongok lagi. Nggak ada loh. Ah, gue tidur lagi aja. Tapi tetap nyala itu. Hmm? Itunya tetap nyala. Nyala. Amplinya. Nyala atau mungkin lupa matiin gitu kali ya Iram ya. Ah, kok nyala sih? Akhirnya gue tidur lagi. Gue tarik selimut, udahlah gue tidur. Gue mau positive thinking aja. Iya. Gue tidur. Kok blep gitu? Mati, kayak mati. Mati. Heeh. Kan katanya kalau digedor, gedor, dia takut gitu ya. Gue gedor, duk, ah udah pergi kali penjaganya. Gue tidur, bunyi dong suara pintu, dok. Gue kabur ke pos security. Gitu Bales. lagi. Nanya lagi. Apa? Itu kan Enggak begitu. Kayak gitu. Enggak, karena nggak ngeliat langsung kan. Cuman itu menurut gue mistis sih. Lari tidur ke pos security lagi. Pas dia gedor itu? Karena ada, digedor balik kan. Wah berarti ini disengin nih gue nih. Tapi memang dari sebelum gue di situ pun juga memang udah banyak cerita-cerita yang horor sih. Kayak gue waktu itu gue diceritain sama Om Sandi, hardcase cymbal itu kan ditaruhnya kan bener-bener rapat di lemari gitu ya. Itu kan lu tahu sendiri hardcase cymbal kan beratnya kayak apa. Itu bisa kegeser terus jatuh ke bawah. Wah. Angin nggak ada apa ya? Oh, secara pintu studio itu kan gemboknya gede banget ya kan, dari luar, gembok dari luar, tapi kok bisa jatuh. Terus bunyi suara drum sendiri. Aduh. Si Uwo mungkin main. Main dia Iya. mungkin dulu anak band Kecil. Ya antara Uwo atau ini. Wi. Iya. Kuntita. Kita. Mungkin dia punya band juga di situ kan kita nggak tahu. Mau rilis single Oh juga gitu deh. ya Mas Ari Iya, ceritanya. jadi kurang lebih ya itulah beberapa cerita mistis, cerita apa pengalaman. Yang dialamin langsung Iya, maksudnya. real banget itu. Oke, teman-teman. Kaget gue. Astaga. Itu lebih horor pada cerita ini. Iya. Suwe lu, Dre. Terima kasih untuk Mas Ari Iya, sudah Mas Ari, menyempatkan Ya, makasih Mas Ari dan bercerita. Sama-sama. udah datang ke kamar Orin. Maaf ya kalau Tapi kemarin rapi ini banget kalau ya. gue terawang bersih nih, bersih. Setannya nggak datang. Oh iya. Setannya lagi nggak datang. Pantes kok kayak ada Absen yang setannya. kurang ini. Maaf juga Mas Ari, maaf juga kalau kita nggak ada suguhan apa-apa. Semoga nanti ada yang nyuguhin di Masih sini. kosong nih soalnya. Iya. Masih kosong tuh, spotnya masih kosong. Kan, Iya, kan benar. abis syuting ini kita toge goreng. Oh, iya, iya. benar. Benar. Nah, bubur Iya dong, goreng, ayo bubur dong. goreng bukan ya? Oh bubur goreng, OTW berarti. Tuh, itu ngomong martabak kogo. Iya. Martabak udah pensiun, sekarang Ada. gua Ada lagi. join sama orang, dia udah oke banget nih. Pokoknya gua kasih kisi-kisi dulu aja, besok datang. Asik. Tipsnya udah dapat ya, udah dapat banget itu. Pokoknya ini masakan yang unik, jarang dijual di tempat umum. Tapi maksudnya seleranya merakyat gitu ya? Seleranya merakyat, harganya merakyat. Oke. Itu yang penting kan. Iya, pokoknya beda dari yang lain. Oke,
Oke, ditunggu Mas Ari. Iya, Iya. ditunggu. Untuk Ya. teman-teman yang punya cerita horor boleh di komen ya. Boleh di komen. Terhoror, nanti Iya. kita ceritain, Nanti kita bacain ya. Iya, kita bacain nanti. Jangan lupa subscribe, Ya, like, komen. Dan share. dan share. Punya YouTube Mas Ari. Jangan Iya. lupa. Ari Harjo Drum YouTube channel. Jangan lupa follow juga. Iya. Mungkin dari teman-teman ada cerita yang mirip-mirip gue juga boleh di-share di sini ya. Iya. Ya, boleh dong. Tapi yang bacain bukan aku yang pasti. Karena takut. Pasti MC. Ya MC. Iya. Masih magang nih MC. Oke teman-teman, MC magang undur diri. Dan MC yang masih audisi undur diri. Kodoknya kegencet lagi kodoknya. Kita latihan aja mumpung Mas Ari nih. Latihan Ngedramin, Oh, iya. Oh, dengan senang hati. Oke. Oke. Kita berterima kasih dulu Untuk Urane. Urane. Atas Urane clothingnya, thank you. 2021. Terus Dialova Sandal. Terima kasih. Buat yang support kita silahkan langsung hubungin aja ya. Oke, jangan lupa tonton terus Kamar Orin edisi Kunci malam Jumat. Mwah, 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 mwah.